Maria dan juga pemirsa, terhitung mulai hari ini pemberlakuan sanksi denda mulai diberlakukan di ibu kota. Pemberlakuan sanksi denda terhadap pelanggaran PSBB di ibu kota sesuai dengan peraturan gubernur nomor 41 tahun 2020. Nah, dendanya ini bervariasi nih, Maria, mulai dari 100.000 hingga 50 juta rupiah, dan juga pelanggaran-pelanggarannya mulai dari tidak menggunakan masker, atau juga masih adanya orang yang berkerumun, lalu juga kapasitas kendaraan yang melebihi dari yang seharusnya. Nah, kita pengen mencoba nih nanya kepada masyarakat, sebenarnya mereka ini udah tahu belum sih hari ini itu mulai diberlakukan sanksi ataupun denda terhadap pelanggaran PSBB di Jakarta. Nah, saya sudah bersama dengan salah satu warga nih yang sedang ngobrol-ngobrol di lapangan Banteng. Kita mungkin akan langsung tanyakan saja. Halo, selamat pagi Mbak dan Mas. Mbak, saya pertama ke Mas dulu nih. Yang pertama, Mas, namanya siapa? Muhammad Rivo Baskara. Mas Rivo, ini kan hari ini diberlakukan nih denda terhadap pelanggaran PSBB. Nah, menurut Mas sendiri, Mas sudah tahu belum sih? Sudah tahu, semalam diberitakan. Nah, selama ini PSBB di Jakarta ini menurut Mas sudah efektif belum sih? Di beberapa peraturan PSBB mungkin sepersekian persen sudah efektif. Namun ada mungkin masyarakat antara tidak tahu, tidak mengikuti berita, atau memang sengaja gitu. Jadi ya masih setengah efektif sih menurut saya. Nah, hari ini kan mulai diberlakukan denda nih. Kira-kira ini akan berjalan efektif nggak sih? Nah, orang-orang akan takut nggak sih sama pemberlakuan denda ini? Kalau untuk denda ya pesan untuk pemerintah sih diinformasikan lebih baik lagi gitu kepada masyarakat, terutama di DKI Jakarta ini. Jadi nggak ada yang tidak mengetahui berita lagi. Mungkin itu akan lebih efektif. Seperti itu. Menurut Mas, kira-kira nih ya, kalau Mas boleh berpendapat, kira-kira cara yang paling efektif untuk biar masyarakat patuh gitu terhadap PSBB apa sih? Pertama, ya dari hubungan masyarakat pemerintah dengan masyarakat dulu dibangun. Dari situ masyarakat tahu konsekuensinya apa, seperti sekarang mau ada sanksi denda, mungkin akan lebih efektif. Dan peraturannya juga mungkin harus sinkron ya dengan pemerintahan pusat. Yang saya dengar nih kan kurang sinkron gitu. Jadi ada perusahaan yang masih boleh kan ada izin dari pemerintah pusat, ada yang tidak boleh. Nah, ini kan masih kurang. Jadi coba disinkronkan lagi gitu, biar masyarakat tidak bingung seperti kita sendiri gitu. Oke, terima kasih Mas Rivo. Tadi laki-laki, sekarang kita bergeser ke wanitanya. Halo, selamat pagi Mbak. Dengan Mbak siapa? Ulfa. Mbak Ulfa, Mbak udah tahu belum hari ini diberlakukan sanksi terhadap pelanggaran PSBB? Pagi ini baru tahu. Baru tahu pagi ini ya. Kira-kira pemberlakuan denda ini bakal bikin orang takut nggak sih, atau bakal bikin orang jera nggak sih? Pastinya takut dan jera ya. Tapi menurut saya pribadi itu malah menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat ya, yang terbilang kondisinya sangat memprihatinkan pada saat pandemi ini. Ya, kita tahu sebagaimana beberapa perusahaan banyak yang mem-PHK-in karyawannya, itu kan menghilangkan mata pencarian orang-orang itu ya. Jadi menurut saya itu tidak efektif sih. Tidak efektif ya. Mbak Ulfa sendiri hari ini masih masuk kerja? Masih. Kantor tidak memberlakukan work from home gitu? Ada beberapa karyawan ada yang WFH. Oh, gitu. Tapi Mbak Ulfa tetap masih masuk kantor hari ini? Masih. Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Satu lagi nih pemirsa, narasumber saya mungkin ingin bertanya juga. Halo Mbak, namanya siapa? Halo Mas, Ivo. Mbak Ivo, hari ini masih masuk kerja? Masih. Kok masih masuk kerja, kan harusnya banyak orang yang WFH ini? Sebenarnya gini Mas, pertama emang perusahaan kami sektor logistik itu yang memang masih menerapkan bekerja. Kemudian sebenarnya udah diberlakukan untuk sistem WFH, tapi memang ada beberapa bagian yang kalau ada kondisi tertentu diperlukan untuk masuk, jadi harus masuk. Nah, saya sekarang dalam kondisi harus masuk. Oh, jadi emang perusahaannya bergerak di bidang logistik sehingga tidak memungkinkan untuk seluruhnya WFH. Nah, Mbak Ivo ini udah tahu belum? Hari ini tuh udah diberlakukan sanksi terhadap pelanggaran PSBB, udah tahu belum? Belum, baru dengar sekarang. Baru dengar sekarang ya? Nah, menurut Mbak Ivo sendiri, ini kira-kira bakal berjalan efektif nggak? Tergantung sih sebenarnya menurut saya Mas, karena kalau cuma sekedar menjalankan si pemberian sanksi aja,
tanpa kita mengingatkan para masyarakat untuk lebih aware, sebenarnya mungkin nggak akan efektif. Karena bisa jadi mungkin ada orang-orang yang mereka ngerasa, oh saya kena sanksi pun nggak apa-apa kok, nggak akan terlalu kerasa. Jadi mereka tetap ngelanggar aja gitu. Tapi kalau misalnya sebelumnya sudah ada pendekatan dulu dari pemerintah, udah approach dulu ke masyarakat untuk mereka lebih meningkatkan self-awareness-nya terhadap kondisi saat ini, mungkin akan lebih efektif ya pemberian sanksi itu. Menurut Mbak Ivo selama ini PSBB di Jakarta ini sebelum diberlakukan denda ini udah efektif belum sih? Kalau yang saya alami sehari-hari sih masih agak kurang sepertinya ya Mas ya. Boleh saya langsung kasih contoh aja. Saya setiap hari saya berangkat ke kantor naik kendaraan umum nih, naik Transjakarta. Itu yang bersentuhan langsung dengan saya. Ketika ngantri aja tuh orang-orang belum yang benar-benar menjaga jarak. Kadang karena antriannya udah panjang, sementara space-nya nggak mencukupi, akhirnya antriannya jadi mepet-mepet. Menurut saya itu salah satu contohnya aja sih, belum terlalu efektif. Mbak Ivo, kalau misalnya boleh berpendapat, kira-kira apa sih cara yang paling pas atau cara yang paling cocok biar masyarakat ini patuh terhadap peraturan WFH di Jakarta ini? Kalau saya lihat dari kita ini sih sebenarnya pemberian sanksi itu tadi ya Mas ya, cuman tetap kembali lagi ke approach di awal sebelum kita memberikan sanksi. Jadi artinya gini, ketika orang-orang masyarakat itu belum sadar bahwa ini pemberlakuan ini penting dan diperlukan adanya sanksi untuk yang melanggar, kalau mereka nggak menyadari itu nggak akan efektif juga gitu. Balik lagi ke gimana pemerintah ini sih melakukan pendekatan ke masyarakat juga kali ya tentang itu. Baik, terima kasih Mbak Ivo, dan itu dia pemirsa pendapat dari masyarakat tentang hari ini pemberlakuan denda terhadap pelanggaran PSBB. Namun yang harus paling penting yang harus dilakukan masyarakat adalah kesadaran bagaimana seharusnya tidak harus karena takut karena akan denda begitu harus patuh terhadap PSBB, namun memang kesadaran pribadi agar kita menjaga kesehatan bersama dan juga untuk menjaga agar pandemi COVID-19 ini cepat segera berakhir.